Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan sejak kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Hati kami diliputi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kami dipenuhi dengan harapan bahwa Engkau berjanji akan memberikan masa depan yang indah bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah segala puji sembah kami. Terimalah segala pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba waktunya ya Bapa, kami akan mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kemuliaan salib-Mu. Jadikan hamba-Mu saluran yang bersih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan-Mu dengan penyampaian firman Allah ini benar-benar dapat kami terima seutuhnya sebagai berita yang Engkau ingin kami sampaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online on streaming Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati. Tidak ada seorang pun yang tidak Engkau berkati, karena Engkau adalah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang dimana saya akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Judul yang akan saya sampaikan firman Allah ini adalah berbicara tentang persaudaraan Kristen. Kalau kita berbicara tentang persaudaraan Kristen, nanti teks yang saya akan ambil terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi sebelum saya menyampaikan atau membaca bersama-sama dengan saudara sekalian ayat ini, marilah kita akan melihat terlebih dahulu. Di dalam kehidupan ini saudara sekalian, kita akan menemukan macam-macam kelompok persaudaraan. Gambar yang pertama kita bisa melihat pada waktu kita berjumpa dengan teman-teman kita, mungkin tetangga, mungkin teman kenalan, baik melalui Facebook barangkali, melalui Instagram dan sebagainya, maka terjalinlah persaudaraan karena adanya teman bermain, teman bergaul. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara sekalian yang bekerja, pasti akan ketemu dengan teman-teman kerja. Dan dalam hubungan tiap hari, dibandingkan dengan saudara-saudara yang ada di gereja, setiap hari berjumpa satu dengan yang lain, maka seringkali terbinanya hubungan satu dengan yang lain, sehingga adanya persaudaraan di situ. Lebih lagi yang ketiga, gambar yang ketiga adalah keluarga. Dalam keluarga tentunya ada persaudaraan, ada saudara antara orang tua dengan anak-anak, dengan anak dan anak dengan orang tua, bahkan dengan keluarga besar, ada mertua, ada menantu, ada opa, ada oma. Di situ adanya persaudaraan. Lalu saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang masih sekolah ataupun yang masih ikut kuliah, saudara akan berjumpa dengan teman-teman satu dengan yang lain dan terjadilah persahabatan, persaudaraan di antara teman-teman kuliah. Kemudian gambar yang terakhir yang mewakili pada saat ini adalah teman-teman di dalam gereja. Saudara dan saya ada dalam ruangan ini. Pertanyaan saya, saudara sudah kenal semua yang ada dalam gereja ini?
Sudah kenal semuanya? Belum. Saya dengan Pak Simon hampir 1 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dalam ibadah jam 6 sore. Jujur, saya pun belum kenal semuanya, baru beberapa. Tetapi sebenarnya di dalam gereja Tuhan adalah tempat di mana kita bisa merasakan adanya persaudaraan. Teman-teman di dalam gereja. Mungkin saudara hanya katakan, ya tadi pagi saya mendengar dalam ibadah jam 6 pagi baru saja kehilangan salah satu jemaat, yaitu Pak Raja, jemaat yang setia dan baru beberapa hari yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka seorang pengerja hamba Tuhan yang mengatakan, saya selalu melihat Pak Raja itu duduk di kursi sebelah situ, katanya. Selalu ada di situ. Kemungkinan saudara-saudara pun di dalam ibadah jam 6 sore ini, saudara hanya mengenal, oh si Anu itu biasanya duduk di situ. Atau kemungkinan saudara mengatakan, saya biasa duduk di situ. Lalu tiba-tiba ada tamu yang datang dan kursi yang biasa saudara duduki itu sudah dipakai oleh orang lain. Saudara bingung kan? Karena saudara punya tempat di mana saudara duduk, tapi sayangnya banyak di antara kita sekalian satu dengan yang lain belum saling mengenal. Hanya mungkin saudara katakan, oh dia yang duduk di situ yang pakai kacamata, oh dia yang duduk di situ yang badannya kecil, oh dia yang duduk di sana yang badannya gede. Kita hanya kenal seperti itu. Sebenarnya salah satu yang harus ada di dalam ibadah seperti sekarang ini, di mana kita ibadah bersama-sama, kita ada yang dikatakan persaudaraan. Marilah melalui kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan sore hari ini, harapan saya suasana di dalam ibadah kita jam 6 sore ini, terutama banyak di antara saudara-saudara sekalian orang-orang muda, saudara akan bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan terjalinlah sebuah persahabatan, persaudaraan sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita lihat sama-sama saudara sekalian. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian yang akan kita pelajari. Yang pertama, apakah sebenarnya persaudaraan Kristen itu? Kemudian, kalau saudara dan saya sudah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan persaudaraan Kristen, pertanyaan yang kedua, unsur apa yang harus ada dalam persaudaraan Kristen ini? Kita akan pelajari satu persatu untuk kita bisa memahami arti persaudaraan Kristen. Mari, yang pertama, apakah persaudaraan Kristen itu? Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan saudara sekalian yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19 dari terjemahan TSIE. Di situ dikatakan begini, sekarang kita semua melalui apa yang sudah Kristus buat bagi kita, kita mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti pendatang yang tidak mempunyai hak apapun. Tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah, warga kerajaan Allah dan anggota keluarga Allah. Jadi saudara sekalian, orang yang percaya kepada Kristus itu akan menjadi anggota keluarga Allah. Saya senang dengan nyanyian tadi dikatakan, sejak ku terima Yesus dalam hatiku, aku memperoleh sukacita itu. Dan pada waktu kita ada di dalam Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan, sukacita, hubungan satu dengan yang lain yang akan indah. Di sini dikatakan saudara sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang itu akan disebut sebagai anggota keluarga Allah. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai juru selamat,
dia disebut sebagai warga kerajaan Allah. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, adalah anggota keluarga Allah. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, pernahkah saudara mendengar nyanyian yang mengatakan dalam Yesus kita bersaudara? Nyanyian itu begitu enaknya dinyanyikan. Lalu apa arti dari semuanya itu? Dalam Yesus kita bersaudara. Dari mana sih nyanyian itu datang? Lalu kebenarannya itu dari mana? Ternyata saudara sekalian, dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada etnis yang berbeda-beda. Ada yang dari orang Sumatera, ada yang orang Nias, ada yang orang Jawa, ada yang orang dari Sulawesi, ada orang yang Chinese, ada orang yang lain. Tetapi di dalam gereja Tuhan, semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi pada waktu orang itu percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka menjadi anggota keluarga Allah dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah bersaudara, saudara seiman. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Kristus adalah saudara seiman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, apa sih sebenarnya persaudaraan Kristen itu? Saya coba rangkum kata-kata ini supaya saudara bisa memahaminya. Persaudaraan Kristen terjadi ketika ada kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi anggota keluarga Allah dan berdedikasi dan menyerahkan diri, punya tekad dalam satu tujuan yang sama untuk membina anggota-anggotanya memiliki persekutuan kasih, kerukunan, kesatuan sebagai saudara di antara anggota dengan anggota yang lainnya. Saya ulang kembali saudara sekalian, persaudaraan Kristen adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus ini menjadi anggota keluarga Allah, anggota kerajaan Allah. Dan orang-orang yang sudah berkumpul ini mempunyai tekad yang sama, tujuan yang sama, yaitu apa saudara sekalian? Satu dengan yang lain, memiliki saling mengasihi, ada persekutuan kasih, ada kerukunan, ada kesatuan, menjadi satu saudara, satu dengan yang lain. Persaudaraan Kristen berbeda dengan persaudaraan yang ada di luar sana. Persaudaraan Kristen yang menjadi pemimpinnya adalah Yesus Kristus sendiri. Persaudaraan Kristen adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Persaudaraan Kristen adalah persaudaraan yang dilingkupi dengan damai sejahtera. Persaudaraan Yesus Kristus atau persaudaraan Kristen adalah persaudaraan yang dipenuhi dengan kasih Allah. Persaudaraan Kristen adalah persaudaraan di mana saudara dan saya saling mengenal, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara sekalian, setelah kita mengetahui arti persaudaraan Kristen ini,
Yang kedua, saudara sekalian, unsur apa sih yang seharusnya ada dalam persekutuan, dalam persaudaraan Kristen ini? Kembali kepada teks kita, mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari ayat-ayat inilah saya ingin menerangkan kepada saudara-saudara sekalian unsur yang harus ada dalam persaudaraan Kristen ini. Nyanyian ayat yang pertama, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama dikatakan persaudaraan sebagai umat Tuhan akan menjadi baik, indah dan penuh berkat. Itu dilukiskan dalam dua metafora. Next. Persaudaraan yang dikatakan dalam Mazmur 133 ini, unsur yang harus ada di dalam persaudaraan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dilukiskan dengan dua metafora. Yang pertama yaitu saudara sekalian, seperti minyak yang baik. Seperti minyak yang baik. Kemudian yang kedua, seperti embun gunung. Mari kita pikirkan bersama-sama. Di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam ibadah kita bersama-sama dalam perkumpulan ini, kita akan melihat unsur yang harus ada di dalam persaudaraan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Minyak yang baik. Itu terdapat dalam ayat yang kedua, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa sih artinya? Saya berhenti lama untuk memikirkan ayat ini. Kenapa Daud pemazmur menuliskan ini? Dikatakan bahwa persaudaraan yang ada di dalam Tuhan itu dilukiskan seperti minyak yang baik. Minyak yang apa saudara sekalian? Minyak yang indah, minyak yang bagus. Dikatakan minyak yang meleleh di kepala, meleleh ke janggut, dari kepala ke janggut, kemudian ke leher jubah. Dalam ayat ini dikatakan khusus, dikatakan jubahnya Harun. Mari kita lihat bersama-sama, siapa sih Harun ini? Siapa Harun ini? Ternyata saudara sekalian, saudara mungkin mengenal Harun adalah kakak daripada Musa. Pada waktu Musa dipilih, dipanggil Tuhan untuk memimpin umat Israel, Musa merasa tidak mampu. Dia katakan, aku gak bisa bicara Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan memberi engkau teman, yaitu Harun. Harun akan menjadi juru bicaramu. Tetapi setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, lalu apa yang terjadi? Allah memberikan tugas khusus kepada Harun. Harun diberi oleh Allah jabatan sebagai imam beserta dengan keturunannya. Jadi Harun beserta dengan keturunannya, anaknya, cucunya dan selanjutnya dari keturunan Harun itu dipilih oleh Allah sendiri untuk memiliki jabatan sebagai imam. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-30 dikatakan, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini perintah Tuhan kepada Musa untuk mengurapi Harun menjadi imam. Kemudian dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 dan 2 dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tabiskanlah Harun, abangmu itu, serta putra-putranya, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar,
Itamar sebagai imam untuk melayani aku. Kemudian ayat yang kedua mengatakan, buatlah pakaian khusus untuk Harun sebagai tanda ia telah dipisahkan bagi Allah. Pakaian yang indah yang menunjukkan betapa pentingnya pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, waktu Tuhan memilih Harun menjabat sebagai imam, mereka memiliki pakaian yang khusus. Tidak sama dengan pakaian yang dimiliki oleh bangsa Israel. Saya coba memberikan gambaran tentang pakaian ini saudara sekalian. Saudara bisa melihat gambarnya yang sebelah kanan sendiri dikatakan di situ ada dua macam. Yang jubahnya putih dengan serban putih itu adalah imam. Tetapi yang di sampingnya adalah imam besar. Pakaian yang biasa digunakan tiap hari. Tetapi kalau saudara melihat gambar yang di tengah itu adalah Harun. Di mana Harun dengan pakaiannya sebagai imam besar. Yang hanya dibolehkan imam besar itu yang dibolehkan masuk ke ruangan Maha Kudus. Di mana pada waktu dia masuk ke ruangan Maha Kudus itu saudara sekalian hanya 1 tahun sekali dia masuk ke tempat itu. Dan apa yang terjadi kalau saudara perhatikan, biasanya di bagian kaki itu ada kerincing-kerincing, ada semacam itu pada waktu dia melakukan mempersembahkan korban di ruangan Maha Kudus. Dia sementara berjalan ke sana kemari dan sebagainya, saudara sekalian, akan terdengar suara kerincing-kerincing itu yang memberitahukan bahwa dia masih hidup di tempat itu. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus itu. Lalu kemudian ada tali yang panjang, apabila sampai terjadi sesuatu, misalnya orang atau imam besar di dalam ruangan itu mati, saudara sekalian, meninggal dunia, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengambil mayatnya itu di dalam, lalu cukup ditarik dengan tali untuk dikeluarkan dari ruangan Maha Kudus itu. Jadi saudara sekalian, Harun memiliki jabatan yang luar biasa. Dia menjadi imam besar dan hanya dia saja yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Sementara saudara sekalian, imam-imam yang lain hanya melayani di bait Allah, di pelataran, di ruangan kudus, melakukan segala kegiatan-kegiatan yang ada. Berarti saudara sekalian, kalau kita berbicara hal ini, Harun sebagai imam besar diurapi dengan minyak urapan dan ditabiskan dengan pakaian khusus sebagai tanda ia telah dipisahkan bagi Allah. Jadi Harun dipisahkan secara khusus dari suku Lewi, dia dipisahkan secara khusus untuk menjadi imam besar. Terdapat di dalam Imamat pasal 8 ayat 12 dikatakan, kemudian dituangnyalah sedikit minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Imamat 21 ayat 10 firman Allah yang hidup mengatakan, imam besar yang telah diurapi dengan minyak urapan serta ditabiskan dan memakai pakaian khusus tidak boleh membiarkan rambutnya kusut atau merobek pakaiannya pada saat berkabung. Ada kebiasaan orang-orang Palestina pada waktu mereka berkabung, mereka biasa merobek pakaiannya dan menaruh abu di atas kepala. Tetapi sebagai imam besar tidak boleh melakukan itu. Keluaran pasal 28 ayat yang kedua mengatakan, buatlah pakaian khusus untuk Harun sebagai tanda ia telah dipisahkan bagi Allah. Pakaian yang indah yang menunjukkan betapa pentingnya pekerjaannya. Kalau kita mengetahui posisi jabatan Harun, kemudian untuk Harun menjadi imam besar, dia harus diurapi dengan minyak urapan, minyak khusus, tidak sembarangan, minyak urapan yang disiapkan. Lalu kemudian dia memakai pakaian yang istimewa, yang berbeda dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa telah dipilih dan dipisahkan bagi Allah. Kalau dalam persaudaraan Kristen dikatakan bahwa bagaikan minyak yang baik, maka apa artinya saudara sekalian? Persaudaraan Kristen itu berbicara tentang status. Minyak yang baik, yaitu minyak urapan,
memiliki makna diurapi untuk dikuduskan, untuk dipisahkan bagi Tuhan. Berarti saudara sekalian, yang boleh masuk, dengar baik-baik, yang boleh masuk dalam persaudaraan Kristen ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia bisa menjadi anggota keluarga Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini, minyak yang baik bagaikan saudara sekalian. Saudara dan saya sudah diurapi dengan minyak urapan Tuhan. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu memberikan anugerah keselamatan. Memberikan pembebasan. Memberikan pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang persaudaraan Kristen, marilah saudara dan saya menjadi orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Menjadi orang Kristen bukan hanya dengan KTP yang mengatakan aku orang Kristen. Bukan hanya mengatakan aku menjadi orang yang biasa datang ibadah hari Minggu. Tetapi saudara sekalian, saudara dan saya harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara dan saya harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana saudara berjumpa dengan Yesus Kristus itu di dalam kehidupannya. Ingatkah saudara sekalian dengan Rasul Paulus? Saulus sebelum dia bernama Paulus. Saulus adalah seorang yang belajar tentang Taurat. Saulus berusaha mengikuti apa hukum-hukum yang ada dalam Taurat itu. Tetapi Tuhan mengatakan itu tidak cukup. Satu kali pada waktu dia dalam perjalanannya menuju ke Damsik. Apa yang terjadi saudara sekalian? Secara pribadi Yesus berjumpa dengan Saulus ini. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dalam peristiwa itulah terjadi perubahan dalam hidupnya. Saulus berjumpa dengan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita. Dan kasihnya itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Jadi saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang persaudaraan Kristen, unsur pertama yang harus ada, saudara dan saya harus menjadi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bagaikan minyak yang diurapi dalam diri Harun sebagai imam besar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara sudah dipilih dari orang-orang yang ada dalam dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara dipilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan waktu saudara percaya kepada Tuhan, saudara menjadi anggota keluarga Allah. Saudara ada di dalam kekeluargaan Allah, kerajaan Allah. Dibebaskan dari dosa kita, dihapuskan dari segala hukum dosa dan semuanya. Persaudaraan Kristen adalah berbicara tentang status. Perubahan status. Dulu kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam persaudaraan Kristen, saudara dan saya tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya sudah diampuni dosanya. Jaga hidup kita ini saudara sekalian, supaya kita hidup dalam kekudusan. Karena saudara dan saya sudah dipilih oleh Allah. Dipisahkan
dipisahkan bagi Allah dibandingkan dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Jaga status hidup kita dengan hidup di dalam terang Allah dan tidak membiasakan diri untuk berbuat dosa. Kita akan menikmati persaudaraan Kristen itu. Kita akan menikmati hubungan saudara di dalam Tuhan dengan baik. Kalau saudara dan saya selalu menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Saudara dan saya saling mengingatkan agar jangan sampai kita lagi hidup dalam dosa. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Tetapi kalau kita hidup dalam terang, sebagaimana Allah ada di dalam terang, maka kita hidup erat, rukun satu sama lain, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari segala dosa. Kita harus hidup dalam terang Allah. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Ibu, apa sih sebenarnya dosa itu? Sebenarnya dosa itu ada dua, saudara sekalian. Saya seringkali menerangkan ini kepada anak-anak sekolah minggu dan saya katakan, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Dan demikian juga dosa adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi maksudnya begini, ada dosa yang tidak boleh dilakukan, tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan, harus mentaati peraturan itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan, orang yang telah lahir dari dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk mengatakan, aku gak bisa kok, aku masih hidup dalam dosa. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari perbuatan dosa. Sebenarnya orang yang sudah lahir dari Allah, di dalam dirinya ada benih, di dalam dirinya ada kemampuan untuk saudara mengatasinya, tidak membiasakan dirimu untuk berbuat dosa lagi. Jadi saudara sekalian, persaudaraan Kristen, unsur yang pertama harus ada. Orang-orang yang ada di dalam kelompok keluarga Allah ini adalah orang-orang yang menjaga hidupnya kudus. Orang-orang yang menjaga hidupnya terus ada di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup dalam terang Allah, tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan adanya persekutuan yang kita jumpa setiap hari Minggu ini saudara sekalian. Bukan kita datang mencari tempat duduk yang kita suka, kemudian kita beribadah dan kembali pulang seperti dalam sebuah gedung pertunjukan, tidak mengenal satu dengan yang lain. Tetapi marilah saudara sekalian, saya ingin dalam ibadah kita, dalam ibadah jam 6 sore ini, kita memiliki hubungan persaudaraan di dalam Tuhan. Rasa ada kekeluargaan itu di dalam Tuhan. Saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi saudara sekalian, berusaha menjaga agar dalam persaudaraan Kristen ini menyadari saya masih punya kelemahan. Saya masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pada waktu kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan, dan ini akan menolong. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini dalam keadaan sehat. Beberapa waktu yang lalu saya sakit, dan tahukah saudara sekalian, keuntungannya kalau menjaga persaudaraan Kristen ini, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang membantu.
adanya persaudaraan satu dengan yang lain, menjaga hidup kita ini untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Tetapi syaratnya adalah orang-orang yang ada dalam persekutuan itu, persaudaraan itu harus menjaga. Karena dikatakan minyak yang baik, saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa. Tidak lagi hidup dalam dosa, tapi dalam kebenaran. Berusahalah untuk kita berusaha hidup dalam kebenaran. Kalau sore hari ini masih ada di antara saudara-saudara sekalian yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi engkau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, perlulah untuk jangan lagi membiasakan itu. Saudara dan saya bisa melakukan itu apabila ada persekutuan yang indah satu dengan yang lain untuk saling mendoakan. Sama seperti akhirnya saya bisa disembuhkan oleh Tuhan karena ada orang yang mendoakan, menghiburkan, mengkuatkan. Persaudaraan di dalam Kristus adalah perubahan status sebagai hamba dosa dulunya, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Berusaha hidup benar, berusaha melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, mentaati firman Tuhan. Tidak lagi mencuri, tidak lagi merokok, tidak lagi mabuk-mabukan, tidak lagi pesta pora. Kalau saudara melihat di dalam Galatia di situ dikatakan ada rentetan tentang perbuatan-perbuatan daging yang tidak boleh kita lakukan lagi. Memang kita masih hidup dalam daging. Memang kita masih hidup dalam dunia ini. Kita membutuhkan kebersamaan. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, persaudaraan Kristen bukan saja dilukiskan sebagai minyak yang meleleh dari kepala ke janggut, ke leher jubah daripada Harun, yang menunjukkan bahwa kita telah diampuni dosanya, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua adalah embun gunung. Saya sengaja tulis bukan embun saja, tapi embun gunung. Seringkali saudara sekalian kalau kita berbicara tentang embun, yang kita lihat ada di rumput kan di bawah. Tetapi di sini dikatakan embun gunung. Embun gunung. Dan khusus dikatakan dalam ayat ini ada kata yang dikatakan embun gunung Hermon. Embun gunung Hermon. Seperti apakah gunung Hermon itu? Kalau saudara melihat gambar ini saudara sekalian, ini gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah merupakan deretan, ada 3 gunung yang hampir sama tingginya. Dan gunung ini itu selalu bersalju. Sepanjang musim semi, sepanjang musim dingin, gunung ini terus ada saljunya. Saya sudah sampai ke sana saudara sekalian, dan benar ini menjadi tempat wisata bagi orang-orang yang pergi ke Holy Land. Dan di situ waktu saya pergi ke puncaknya itu dengan kereta gantung, dan di situ dingin sekali. Dan tidak pernah tidak ada salju, selalu ada salju. Saya berhenti lama di sini. Kenapa sih? Kok persaudaraan Kristen itu dilukiskan seperti embun gunung Hermon? Karakter dari gunung Hermon adalah gunung yang bersalju, menjadi sumber embun yang turun ke gunung-gunung Sion yang tandus. Jadi embun itu menyegarkan sekelilingnya, menyejukkan sekelilingnya sepanjang waktu. Embun melambangkan berkat Tuhan yang menyegarkan dan memperbaharui kekuatan baru.
Saudara-saudara sekalian, persaudaraan Kristen akan terjalin dengan indah, di mana di dalamnya ada suasana yang menyenangkan, suasana yang menyegarkan, bukan secara jasmani saja, tetapi yang terutama kesegaran bagi jiwa kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang indah yang tidak bisa dunia berikan. Itu akan dinikmati dalam persaudaraan Kristen. Dalam Hosea pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, seperti embun dari sorga, aku akan menyegarkan Israel. Ia akan mekar seperti bunga bakung dan berakar jauh ke dalam tanah seperti pohon aras di Libanon. Pada waktu adanya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, suasana di dalam perkumpulan ini akan ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan. Embun adalah merupakan perkataan Tuhan yang turun ke atas kita. Ulangan pasal 32 ayat 2 mengatakan, perkataanku akan turun ke atas kamu seperti titik-titik hujan, dan embun yang lembut seperti hujan gerimis ke atas rumput muda, seperti curah hujan ke atas tumbuhan di lereng bukit. Saudara sekalian, pada waktu kita melihat berbicara tentang embun di Bukit Hermon ini, selain menyegarkan saudara sekalian, tetapi bagaikan titik-titik hujan yang memberikan kesegaran. Itu adalah pada waktu kita berkumpul bersama-sama, maka firman Allah Tuhan akan hadir dengan perkataan-perkataannya, di mana akan memberikan ketenangan dan kesejukan kepada kita sekalian. Jadi saudara sekalian, kalau tadi saya katakan persaudaraan Kristen itu berbicara tentang status. Dulu kita orang berdosa, tetapi kemudian kita hidup dalam kebenaran. Maka yang kedua saudara sekalian, persaudaraan Kristen itu berbicara tentang karakter. Berbicara tentang karakter. Embun gunung merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan. Hal ini memberi makna tentang karakter orang percaya kepada Tuhan. Dia akan hidup rukun, saling mengasihi. Dia akan menikmati suasana yang menyegarkan. Kalaupun ada kesalahan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada yang jaim, semuanya saling ramah satu dengan yang lain. Berusaha lebih dahulu memberi hormat, berusaha saling mengasihi. Ada damai sejahtera dan sukacita. Rasul Paulus mengatakan kepada kita sekalian dalam Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, persaudaraan Kristen waktu ada kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati kasih Allah. Kita akan menikmati suasana yang sungguh menyenangkan. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, Efesus pasal 1, pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tidak ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi begitu mendengar salah satu orang dari antara kita sakit, maka dengan berbondong-bondong mencari cara untuk bisa mengunjungi orang itu atau mendoakan orang itu. Apabila ada orang yang membutuhkan sesuatu, perlu pertolongan, diusahakan untuk melakukannya dan nama Tuhan akan dimuliakan. Persaudaraan Kristen itu bukan saja dalam lingkungan gereja, di dalam ibadah jam 6 sore ini saja. Itu akan mengalir keluar di dalam ibadah-ibadah yang lain. Dalam gereja Tuhan di CWS ini, dari ibadah jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dulu CWS seringkali ada slogan yang mengatakan CWS
is my family. CWS adalah keluarga. Maka marilah kita akan coba melakukan itu. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Saling mengenal satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Syaratnya berusahalah kita masing-masing untuk hidup benar, hidup kudus, supaya kita layak ada dalam tempat itu. Memiliki karakter Kristus, menghasilkan buah-buah roh yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat saudara sekalian, waktu kami melayani di Berea, di sekolah tinggi Berea Salatiga, ada seorang yang datang dalam ibadah, yang ikut sekolah di Berea ini. Dia latar belakangnya adalah orang yang suka menjadi mencuri ya, suka mencuri. Satu kali saudara sekalian, dia di kantor, di asrama, tidak bisa buka pintu kamar karena kuncinya rusak. Tiba-tiba dia datang, dia katakan begini, "Pak, boleh saya coba, Pak? Bukan untuk kejahatan, Pak, tapi saya mau coba, Pak. Saya bisa buka, Pak." Dan benar saudara sekalian, dia buka. Lalu dia katakan begini, "Puji Tuhan ya, saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan ya, saya ketemu dengan engkau semua, mau menerima aku. Dulu aku penjahat, dulu aku suka merugikan banyak orang. Tapi puji Tuhan ya, kalian semua mau menerima aku. Aku melakukan ini bukan untuk kejahatan, tapi aku mau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan." Tidak ada seorang pun dalam hidup kita ini yang sempurna, saudara. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan juga terus bergumul untuk hidup benar di hadapan Allah. Tapi marilah kita akan berusaha satu dengan yang lain untuk membina persekutuan Kristen ini. Persaudaraan yang ada di antara kita satu dengan yang lain. Marilah, saya akan berusaha mengenal saudara-saudara sekalian. Saudara juga berusaha mengenal yang lain. Kemudian kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling peduli. Maka pada waktu kita menyanyi memuji Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita sekalian. Jadi saudara sekalian, hasil daripada persaudaraan Kristen ada dua. Hadirat Tuhan akan terus tinggal dan diam di tengah-tengah kita. Maukah pada saat kita ibadah hadirat Allah ada? Maukah pada waktu kita bergaul satu dengan yang lain hadirat Allah ada? Maka marilah kita berusaha membina persaudaraan Kristen ini dengan baik. Kemudian saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, di situ katakan, dari Bukit Hermon itu akan turun dan mengalir, maka berkat Tuhan itu akan diberikan, berkat Tuhan akan datang. Berkatnya bukan berkat yang hanya di saat ini saja, tapi Tuhan mengatakan berkat itu kekal sampai kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lain untuk bersaudara di dalam Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling peduli, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Pada malam hari ini, persaudaraan Kristen adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, menjadi anggota keluarga Allah dan memiliki tekad yang sama untuk berdedikasi, memiliki persekutuan, kerukunan, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Pada waktu kita melakukan itu, orang di luar sana akan melihat bagaimana rukunnya kita, bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita bersaudara satu dengan yang lain, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya firman Allah ini akan menolong kepada kita masing-masing. Periksa diri kita, sudahkah hidup kita ini menerima minyak yang baik? Hidup kita kudus di hadapan Allah. Lalu sudahkah kita memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Kristus?
pada waktu kita melakukan itu, kita akan menikmati persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Saya ingin mengajak, biasanya kalau dalam ibadah-ibadah selesai firman Tuhan, kita menyanyi lagu slow, yang melo dan sebagainya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melakukan sesuatu. Katakan dulu kepada teman di sampingmu, katakan, kamu saudaraku. Katakan, kamu saudaraku. Ya, katakan, kamu saudaraku. Kita berdiri bersama-sama. Jangan hanya di samping kiri kanan, boleh balik ke belakangnya. Katakan, kamu saudaraku. Kamu saudaraku. Kamu saudaraku. Kamu saudaraku. Serius saudara. Kamu saudaraku dalam Tuhan. Katakan, kamu saudaraku. Kamu saudaraku dalam Tuhan. Kita menyanyi lagu ini. Satukanlah hati kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Satukanlah.